warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Via Desti Wijayanti, Sekar Ayu Larasati, dan saya Alfaina Laskadinuya akan menjelaskan tentang precipitation dan rainfall. Precipitation adalah perubahan bentuk dari uap air menjadi curah hujan atau kondensasi yang terjadi di atmosfer karena larutan gas raksasa menjadi jenuh. Maka air akan terkondensasi dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk berbeda-beda. Rainfall adalah hujan yang jatuh di atas tanah yang tidak diserap ke dalam air tanah ataupun penguapan, melainkan mengalir di atas permukaan tanah. Bentuk-bentuk dari presipitasi. Pertama adalah salju. Bentuk presipitasi dari air beku yang biasanya berbentuk kristal. Yang kedua, sleet, salju yang mencair atau campuran dari hujan dan salju. Yang ketiga, glaze atau hujan beku, bentuk presipitasi yang terjadi apabila lapisan udara yang dingin akan membeku waktu mencapai tanah. Yang keempat, hujan es, presipitasi dalam bentuk bongkahan es berdiameter 5-50 mili. Yang kelima, gerimis, presipitasi berbentuk cair dengan butiran sangat kecil dan hampir seragam. Keenam, embun, presipitasi terbentuk secara langsung dan kondensasi yang terjadi di permukaan bumi. Jenis-jenis hujan berdasarkan proses terjadinya. Hujan zenital, hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator atau garis hayal pembagi bumi akibat pertemuan angin pasar timur dengan angin pasar tenggara. Hujan orografis, hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan, suhu udara menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi. Hujan frontal, hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang front. Karena lebih berat, massa udara dingin menjadi lebih berada di bawah. Di sekitar bidang front inilah sering terjadi hujan lebat yang disebut hujan frontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Desti Wijayanti dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk presipitasi dan jenis-jenis hujan atau macam-macam awannya ya. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan bentuk-bentuk presipitasi itu sendiri. Di antaranya ada hujan yang merupakan bentuk yang paling penting bagi makhluk hidup di muka bumi ini ya tentunya. Lalu ada embun yang merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah atau tumbuh-tumbuhan dan kondensasi di dalam tanah. Lalu yang ketiga ada kondensasi di atas lapisan es yang terjadi jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es. Lalu ada kabut, yaitu partikel-partikel air yang diendapkan di atas permukaan tanah dan tumbuh-tumbuhan. Lalu yang terakhir ada salju dan es. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis hujan. Sebelum masuk ke jenis-jenis hujan, saya akan menjelaskan apa itu hujan yang didapat definisikan sebagai peristiwa jatuhnya butir-butiran air dari langit ke permukaan bumi, atau bisa juga diartikan sebagai presipitasi yang berbentuk cair. Nah, presipitasi itu sendiri yaitu semua bentuk hasil konsumsi uap air yang terkandung di atmosfer. Nah, selanjutnya ada menurut Mugnifar Ilham di tahun 2020 yang menjelaskan jenis-jenis awan, yaitu dibagi menjadi 3. Ada jenis awan tinggi, jenis awan sedang, dan jenis awan rendah. Nah, jenis awan tinggi ini ada 3, awan cirrostratus, dan awan cirrocumulus. Awan tinggi ini bisa dikatakan termasuk awan tinggi yang akan terbentuk pada ketinggian lebih dari 20.000 kaki di atas permukaan laut. Nah, saya akan menjelaskan tentang awan cirrus, itu seperti apa. Bisa dilihat ya, awan cirrus itu memiliki serat yang halus seperti serat bulu burung. Sering juga pada awan-awan yang berbentuk cirrus ini tampak seperti kristal es.
Meskipun sebenarnya tipe awan cirrus tidak menimbulkan hujan bagi wilayah di bawahnya dan berada pada tempat yang tinggi, ini membuktikan bahwa suhu yang ada pada awan ini tuh sangat rendah walaupun muncul di musim panas. Nah, ada awan cirrus 1 selanjutnya, yaitu yang seperti tampak lampu putih halus yang mengental yang dapat menutupi langit secara total atau keseluruhan dengan warna yang cerah. Dan jika musim kemarau, awan ini tuh bisa menimbulkan lingkaran bulat yang mengelilingi matahari atau bulan kalau malam hari. Nah, selanjutnya ada awan cirrocumulus. Nah, awan cirrocumulus ini tuh memiliki karakteristik atau ciri yang sangat bisa kita kenali gitu loh. Karena bentuknya sendiri tuh menyerupai ombak di pasir pantai yang seperti bulat-bulatan kecil berwarna putih yang berbaris atau berkelompok yang akan tampak seperti sekelompok domba. Jadi kalau kita melihat seringnya tuh biasanya di pagi hari kalau cerah ya tentunya, itu tuh pasti biasanya ada awan cirrocumulus. Nah itu kalau di musim kemarau tentunya. Nah awan ini tuh dapat dilihat di langit yang tergradasi dari awan cirrostratus dan awan cirrus. Selanjutnya ada jenis awan sedang. Awan sedang ini berada di bawah dari awan tinggi, yaitu sekitar pada ketinggian 6.500 sampai 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan sedang ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu awan alto cumulus, itu berwarna putih atau abu-abu ya, dengan lembaran berlapis atau berserat. Nah, awan ini tuh terdiri dari satu lapisan pada bagian tengahnya yang menjadi awan ini tuh terlihat lebih tebal, sementara pada bagian sisinya itu terlihat lebih tipis. Nah, awan ini tuh sering berkumpul dan tampak saling berikatan biasanya. Selanjutnya itu ada awan nimbus stratus. Itu awan yang dihasilkan oleh penebalan alto stratus dan warnanya itu relatif abu-abu gelap dan tepinya itu berbentuk compang-camping atau tidak beraturan, seperti awan itu cukup tebal sehingga bisa menutupi seluruh lapisan langit dan warnanya itu kadang gelap, dan ketebalannya itu dapat membuat sinar matahari tertutupi dengan gelapnya sehingga dapat menghasilkan hujan deras. Dan yang ketiga ada awan altostratus. Itu berwarna abu-abu kebiruan dengan rupa lembaran berserat menutupi langit secara total, ataupun sebagiannya itu merupakan ciri dari jenis awan. Yang awan ini tuh juga dapat menyebabkan hujan ringan apabila terakumulasi cukup tebal. Awan altostratus ini muncul pada siang bahkan malam hari dan menghilang pada saat matahari terbit. Nah, yang terakhir ada jenis awan rendah. Nah, awan rendah ini berada pada ketinggian kurang lebih dari 6.500 kaki di atas permukaan laut. Awan rendah ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama tuh ada awan cumulus. Awan cumulus itu karakteristiknya itu padat dan bergaris tajam, yang biasanya itu berkembang secara vertikal ke atas dan jumlahnya itu bertumpuk-tumpuk seperti melalui penggelembungan di bagian atasnya itu seperti bentuk kebangkol. Dan apabila terkena sinar matahari, awan ini akan terlihat putih cerah, sedangkan sisi yang lain terlihat lebih gelap secara horizontal. Awan ini tuh sering muncul saat pagi hari apabila langit tidak mendung, dan kemudian bertambah atau berkurang ukurannya ketika malam hari. Lalu ada awan stratus. Awan stratus ini tuh memiliki kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, yaitu sekitar 2 km sih. Biasanya akan terlihat di ujung lautan dengan tekstur tipis dan berlapis-lapis. Awan ini tuh enggak tumbuh secara vertikal
awannya itu berkembang mengikuti arah angin, jadi tuh dia akan polanya itu akan mengikuti arah angin, kemana arah angin itu berarah ya, dan menyebabkan udara akan terkondensasi pada ketinggian yang rendah. Lalu ada awan cumulonimbus. Nah, awan cumulonimbus ini adalah jenis awan yang berat dan padat, itu tuh berbentuk vertikal, yang merupakan ciri dari awan cumulonimbus. Bentuk awan ini tuh juga menyerupai sebuah gunung yang berserat dan selalu rata, tapi bagian bawahnya itu akan terlihat lebih gelap. Nah, kalau di dunia penerbangan, awan ini tuh sangat ditakuti gitu loh, karena bisa mengakibatkan pesawat mengalami kecelakaan. Makanya kan pesawat itu sangat menghindari awan ini, awan cumulonimbus. Nah, yang terakhir ada awan stratocumulus. Itu memiliki bentuk yang serupa dengan sarang lebah dan seringkali menjadi penyebab hujan, yang merupakan ciri dari awan itu terakumulasi dan lebih padat, dan akan menyebabkan hujan lokal yang sangat deras, cukup deras lah gitu. Selanjutnya akan dijelaskan poin ketiga oleh teman saya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Ayu Larasati, saya akan menjawab mengenai soal nomor 3 tentang macam-macam alat ukur curah hujan itu apa saja, kemudian spesifikasi dan cara kerjanya juga seperti apa. Jadi langsung saja untuk spesifikasinya itu dari ombrometer, itu ada merek Alder Products, di mana kode produknya itu ombrometer, seharga Rp1.275.000, terbuat dari pelat besi atau galvanis yang dilapisi anti karat dengan tinggi 70 cm. Diameter corongnya itu 11,3 cm, dan sebuah corong yang dapat dilepas dari bagian badan alat dilengkapi bak tempat penampungan air hujan serta kaki yang berbentuk tabung silinder. Tidak hanya itu, ternyata ombrometer juga dilengkapi dengan gelas penakar hujan 25 mm kalibrasi ke BMKG. Lalu bagaimana cara kerja dari alat ukur curah hujan ombrometer ini? Maka ketika hujan turun, air akan masuk ke dalam corong penakar. Air lalu dialirkan ke tabung penampung. Saat jam pengamatan juga, air hujan yang tertampung diukur menggunakan gelas ukur. Jika air hujan yang ditampung melebihi kapasitas gelas ukur, maka pengukuran dilakukan beberapa kali sampai air di tampungan terukur semua. Ada juga alat ukur curah hujan dengan tipe Hillman, di mana spesifikasi dari tipe Hillman ini memiliki merek Limebridge. Dengan kode produk range Gauge-Hillman seharga lebih mahal dari tipe ombrometer yang sebelumnya. Tipe Hillman ini harganya sekitar Rp19.500.000. Dengan bahan pelat besi yang dilapisi cat anti karat, memiliki ketinggian alat dari tanah 120 cm, luas corong 100 cm persegi, dan jam Hillman berputar 24 jam. Bias diganti setiap pukul 12 malam UTC atau sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kapasitas pelampung 100 mm. Lalu bagaimana cara kerja dari alat ukur tipe Hillman ini? Cara kerjanya itu adalah setiap terjadi hujan, air akan masuk corong kemudian disalurkan ke pelampung sehingga membuat pena naik dan membuat grafik pada bias. Ketinggian grafik menunjukkan jumlah curah hujan yang turun serta jika curah hujan mencapai 10 mm atau lebih, maka pena menunjukkan angka 10 mm sebagai angka maksimal. Kemudian, air akan tumpah dari pelampung melalui pipa Hegel dan pena akan turun lagi ke angka 0. Jika masih ada hujan lagi, maka pena akan mencatat lagi, demikian berlangsung terus-menerus. Dari alat ini juga dapat diketahui durasi hujan, intensitas hujan dalam jangka waktu tertentu, serta kapan terjadinya hujan. Tidak hanya itu, tipe Hillman ini memiliki kapasitas pengukuran yang tidak terbatas. Jam Hillman menggunakan pegas sehingga harus diputar setiap jangka waktu tertentu,
dan pena yang digunakan jenis pena cartridge. Untuk alat ukur curah hujan berikutnya ada tipping bucket, memiliki spesifikasi dengan luas permukaan corong 400 cm persegi, dengan tinggi 100 cm dengan berat bersih 30 kg. Jika dilihat dari atas, di tengah-tengah dasar corong terdapat saringan kawat untuk mencegah benda-benda memasuki ember. Lalu bagaimana cara kerja dari alat ukur curah hujan dengan tipe tipping bucket ini? Air hujan masuk ke dalam alat melalui corong penakar menuju ke bucket. Setiap air hujan yang masuk setinggi 0,5 mm atau 20 ml, maka bucket akan berjungkit dan bucket satunya akan siap untuk menerima air hujan yang masuk ke dalam alat berikutnya. Ketika bucket berjungkit, maka pena akan menggores pias dengan skala 0,5 mm. Pena akan menggores kertas pias dengan gerakan naik turun. Dari goresan pena inilah dapat diketahui jumlah curah hujan. Yang terakhir, ada alat ukur curah hujan dengan tipe optical. Tipe optical ini memiliki sensor untuk menangkap curah hujan sebagai spesifikasinya. Akan bekerja saat sensor menangkap hujan. Penakar optical memiliki beberapa saluran dan bekerja dalam sistem lokal. Setiap saluran memiliki diode laser dan fotoresistor. Diode laser dan fotoresistor ini memiliki fungsi untuk merekam gambar saat sensor terekam. Lantas bagaimana cara kerja dari tipe optical? Untuk optical ini, penakar hujan optical memiliki beberapa saluran. Tipe saluran terdapat diode laser dan fotoresistor detektor yang berguna untuk mendeteksi gambar yang terekam pada sensor. Tidak hanya itu, saat air terkumpul dan terbentuk single drop, air akan menjatuh ke batang laser. Sensor yang ada diatur pada sudut yang pas, sehingga laser bisa mendeteksi air hujan seperti lampu flash. Flash dari fotodetektor inilah yang dikirimkan ke recorder untuk dibaca hasilnya. Nah, sekian jawaban dari kami. Saya sebagai penutup pada vlog kelompok kami, saya Sekar Ayu Larasati. Untuk kurang lebihnya, saya atau kami memohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.